Dalam berpoligami memang tidak harus meminta izin kepada istri. Ya. Betul. Ya. Maka boleh nikahi itu. Masna, wasulasa, waruba'a. Boleh 2, 3, dan 4. Kalau Mas Baby, kalau saya mungkin belum. Tentu ya. Belum bukan tidak ya. Gitu ya Mas Baby. Buat aku selalu memujamu, mencintaimu seperti kau mencintaiku. Buat aku selalu mengingatmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya seger aku. semangat. Iya. Hari ke-10 semangat. Assalamualaikum. Karena di belakang berisik. Oh iya. Makanya aku Iya. agak semangat. Jadi mohon maaf kalau ada bocoran-bocoran suara di belakang karena lagi ada pembangunan guys ya. Romeo and Juliet ini episode tentang keterbukaan. Ini adalah sesi pertama untuk ngobras bareng The Romeos. Jadi kita ngebahas 10 pertanyaan. Jadi kita bikin per 10 Beb. Ya. Ini tentang keterbukaan dan pertanyaan terakhir dari sesi keterbukaan ini. Ya. Ini yang paling gong nih. Ini yang paling gong yang bikin deg-degan istri-istri di luar sana. Paling banyak. Yang pertama ada letat. Menikah lagi. Itu udah pasti pertanyaannya. Iya, menikah lagi itu karena gimana? memang diperbolehkan Tat, di agama Islam. Yang kedua, nah ini karena istriku tadi udah bilang menyinggung bahwa ini diperbolehkan. Boleh nggak kita nanti bahas sedikit mengenai ayatnya? Jadi lebih jelas secara tafsirnya. Tafsir gitu loh. Karena tiap orang kan punya penafsiran. Karena menafsirkan beda-beda. ini kan semua orang beda-beda, banyak Tidak gitu. mudah. Jangankan orang, ustadz aja beda-beda kadang-kadang aku. Benar. Nah mungkin 2 itu aja tuh Tat, gimana secara jadi, nanti berkembang kalau aja boleh sendiri. kan memang boleh, tapi pertanyaannya apakah boleh ketika suami berpoligami tidak izin kepada istri pertamanya? Karena kan yang aku tahu Tat, katanya kalau hukum negara wajib memberitahu kepada istrinya kalau hukum negara. Tapi kalau hukum Islam katanya tidak wajib Tat memberitahu kepada istri pertamanya. Nah itu gimana Tat? Oh ya, hukum Islam malah. Iya, jadi bicara poligami itu sesuatu yang memang diperbolehkan. Ya, bicara tentang minta izin atau tidak dalam berpoligami memang tidak harus meminta izin kepada istri. Ya. Betul. Ya. Tetapi dalam hal ini seorang suami bukan berarti boleh semena-mena kepada istrinya. Ya, tetap bahasanya bukan minta izin ya, tapi bermusyawarah dengan istrinya. Ya. Tetap berkomunikasi dengan istrinya. Karena kalau tidak dihadirkan komunikasi, akan timbul sesuatu yang buruk setelah dia menikah lagi atau poligami. Ya. Jadi poinnya adalah Islam memperbolehkan kita untuk berpoligami ya, seorang suami, tetapi dengan syarat tidak semena-mena. Dan hadirkan musyawarah terbaik, komunikasi yang terbaik dengan istri kita. Ya. Karena bagaimanapun ketika nanti dia sudah menikah lagi dengan perempuan lain, dia kan pengen rukun dua-duanya. Iya kan? Iya. Bagaimana ada satu pendidikan keluarga gitu ya. Antara istri yang pertama dengan istri yang kedua tuh semakin baik gitu. Iya. Jangan sampai gara-gara dia menikah lagi malah membawa kemadorotan, itu yang tidak boleh. Iya. Makanya mohon maaf ya, ini mungkin poin dari saya. Jika ada seorang suami yang kemudian dia menikah lagi, tapi rasa cinta kepada istri yang pertamanya berkurang, gara-gara menikah lagi, boleh jadi ada yang salah dengan poligaminya. Oh. Kalau saya poinnya begitu. Iya. Jadi kalau masuk akal. Jadi harusnya tetap. Harusnya cinta itu kan makin nggak berkurang, harusnya malah makin tambah. Kamu baik banget deh, jadi istri udah ngizinin aku nikah lagi, aku jadi makin cinta deh tambah sama sayang, kamu. tambah respect. Iya. Berarti kalau berarti kasusnya poligaminya seperti itu, benar. Makanya kalau ada yang menikah lagi, tapi ke istri pertamanya jadi zolim, dia jadi lupa, malah kemudian tidak berlaku adil, ya, itu ada yang salah. Sebenarnya dia nggak mau ceraiin, tapi dia mau kawin lagi. Berarti ada masalah sebenarnya. Dia makanya melakukan yang kedua ya. Pentingnya musyawarah tuh di situ, Betul. pentingnya komunikasi tuh di situ. Saya masih ingat kata guru saya begini, Hilman, cinta itu bukan angka katanya, yang ketika dibagi lantas akan berkurang, bukan. Cinta itu adalah nilai katanya, yang justru
ketika dibagi semakin bertambah cintanya. Gokil. Widih, Itu kata guru saya. Romeo kalah, baby Romeo kalah. Makanya- Iyalah. Jadi simpelnya gini, sekarang jangan pernah berpikir para suami untuk Anda menikah lagi jika Anda belum bisa menyempurnakan cinta Anda kepada yang pertama. Jadi sempurnakan cinta Anda, sayang Anda, kasih Anda kepada yang pertama Iya. sebelum Anda berpikir menikah kembali. Iya. Karena harus ingat loh dengan satu keterangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Mhm. apabila seorang suami punya istri dua, nih, Mhm. jadi lebih daripada satu. Iya. Kemudian dia tidak bisa berlaku adil Mhm. kepada masing-masing pasangannya, Mhm. maka nanti ketika hari kiamat dia akan berjalan dalam keadaan miring. Mhm. Ini peringatan, maksudnya bagi saya seorang suami, ya bagi Mas Baby juga Iya. sama, untuk berhati-hati gitu. Mhm. Nggak balance ya. Makanya ada syarat-syarat kalau mau poligami itu. Banyak Banyak banget ya, banget. Tat. Yang pertama, Mhm. ketakwaannya dia kepada Allah sudah baik. Oh, Ya ketakwaan. bagaimana mungkin dia mau apa namanya ya? Ya bagaimana mungkin dia mau menjalankan syariat. menjalankan syariat, sedangkan ketakwaan dia kepada Allah juga masih minim-minim. Iya. Berarti yang wajib-wajib dia harus jalankan. Setuju. Lakukan. Nah, ini Setuju. setuju nih buat laki-laki ya, hati-hati. Poligami emang enak gitu loh. Tapi resikonya tadi apa? Betul. Di hari kiamat miring. Jika tidak jalannya. jika tidak bisa, Tidak adil. Ah, jika tidak bisa berlaku adil. Di dunia adil. pun kalau lo nggak adil, otak lo yang miring. Nah jadinya ini hubungannya memiring, hati-hati loh. Iya, iya, iya. Yang Tapi poligami. aku setuju poin yang pertama karena banyak laki-laki ya Tat yang mengatasnamakan ini syariat. Ya. Wow. Atau istri, aku mau kok dipoligami karena ini salah satu caraku untuk mencapai surganya. Ya. Tapi lupa bahwa ada ketakwaan lain Tapi yang harus di-achieve dan ada syariat-syariat Betul. lain yang harus di-achieve dulu Betul. sebelum ke poligami. Betul. Nah, syarat yang kedua juga yang paling penting ilmu. Iya. Oh, Jadi selain ketakwaan, ada ilmu ya juga. ilmu lah. Segala sesuatu kan butuh ilmu. Gitu. Betul. Ada tarbiyah yang perlu dihadirkan. Mm-mm. Dan yang ketiga juga urusan harta ya, nafkah. Ya. Ini penting banget, baik lahir ataupun batin. Nafkah lahir Nafkah yang nampak kan, Ya. termasuk ya rumah, Iya, mobil, siap nggak? motor, Mm-mm. keuangan siap atau Iya. tidak gitu. Mm-mm. Jadi 3 itu ya Tat, Termasuk nggak boleh nafkah salah batin. satu. Iya. Nggak boleh salah satu. Misalnya dia cuma punya harta doang, tapi takwaannya nggak ada, Nah, terus ilmunya nggak ada. kalau menurut Sebenarnya saya belum memenuhi persyaratan. pasti biasanya ujungnya akan membawa kemadorotan. Tuh, makanya banyak Makanya yang kan- gagal di Ujungnya miring. ujungnya miring. Betul, makanya Akhirnya hati-hati. dituntut cerai Iya. oleh istri pertama dan lain sebagainya. Tapi ada yang nanya gini, Ustaz kan ayatnya boleh katanya kan? Iya, boleh mah boleh ya. Emang ayatnya bagaimana sih? Iya kan memang itu ada di surat An-Nisa ayat 3. Gimana tadi? Kata Allah, dan jika kamu tidak bisa berbuat baik kepada perempuan yatim. Perempuan yatim itu ada 2 maknanya. Jadi zaman dahulu kan banyak perempuan-perempuan Mhm. yang kemudian ditinggal wafat oleh para sahabat yang wafat di Perang ya? medan perang. Mhm. Sehingga kan dia sendirian tuh. Kemudian masih punya anak-anak yang banyak. Mhm. Nah untuk berbuat baik kepada dia atau kepada anaknya kan mungkin gimana kalau nggak dinikahi, maka boleh dinikahi itu. Mhm. Masna, wasulasa, waruba'a. Boleh 2, 3, dan 4. Dan ingat ini adalah batasan. Justru dengan datangnya Islam, dengan datangnya aturan Islam, ini merubah kebiasaan, mohon maaf ya, bangsa Arab yang dulu itu bisa 11. kawin dengan perempuan tuh banyak. Nah datangnya Islam itu dibatasi gitu, Iya. maksimal 4. Hmm. Itu pun dengan alasan ada perempuan yatim tadi. Berarti kan yang boleh dinikahi adalah seorang perempuan yang dalam tanda kutip memang dia membutuhkan bantuan kita, Mhm. membutuhkan dukungan kita, membutuhkan kasih sayang kita. Jadi bukan cantik doang. Ya kalau itu kan mungkin nanti babnya lain lagi gitu Iya, kan. iya. Ini kan bicara tentang Iya. konteks ayat ini. Aturannya begitu ya. Ya. Konteks. Nah, dan poinnya di sini nih poinnya nih ya. Kata Allah, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Dan jika engkau tidak bisa berbuat adil fawahidatan, maka 1. Itu lanjutan ayat tadi. Lanjutan ayatnya. Wadah Jadi tuh. jangan satu ayatnya doang. Jangan jadi jangan sekedar. jangan dipotong Baca, gitu bro. kan. Terus gimana? Karena jadi sebenarnya perintah utamanya itu 1 gitu. Iya. Kalau saya membaca dan Iya. memahami ini gitu Iya, ya. iya, iya.
masna wasulasa waruba 2, 3, 4 itu memang ada kondisi. Ada kondisi. Nah kondisinya bisa kita tafsirkan, satu kondisi kita juga sebagai laki-laki siap. Iya. Tadi 3 syarat. ketakwaannya bagus, Takwa, ilmunya bagus, nafkah lahir batinnya juga siap, sah-sah saja. Termasuk dia sudah musyawarah dengan istrinya. Yes. Tambah itu ya. Itu jadi pentingnya musyawarah, pentingnya komunikasi dengan pasangan kita. Betul. Jangan hanya berpikir enaknya, Ya. tapi berpikir juga dampak-dampak yang mungkin akan terjadi dari pilihan kita untuk berpoligami. Setuju. Itu poinnya. Dan jangan menganggap Islam itu semena-mena dengan perempuan karena ada kebolehan poligami Ya. ini. Enggak. Di Islam ada aturannya. Dan mohon maaf ya, jangan juga nih laki-laki seringkali mengatasnamakan karena sunnah Nabi katanya kan. Iya. Nabi yang mana gitu. Iya. Karena jika kita melihat kepada sejarah, Rasulullah SAW kan menikah lagi itu setelah Khadijah wafat. Betul. Betul. Ya setelah Khadijah wafat. Ya. Dan tentu ketika itu perintah untuk apa? Untuk mengembangkan dakwah Islam semakin luas. Ya. Ya semakin berkembang. Jadi cukup kuat alasannya ya. Cukup kuat alasannya. Ya kalau dalam konteks hari ini adalah temukan alasan yang kuat. Apa yang membuat kamu harus menikah lagi? Betul. Nah, ustadz kan banyak ustadz, guru-guru kita yang menikah lagi atau bertambah istrinya. Boleh jadi mereka semua adalah orang yang diberikan kelebihan mungkin oleh Allah secara ketakwaan, secara ilmu, secara Harta. nafkah, sehingga bisa berbuat adil. Kalau Mas Baby, kalau saya mungkin belum kan? Belum bukan tidak ya? Gitu ya Mas Baby? Belum bukan. Ustaz lo yang ngajak. Enggak, bercanda. Tuhan bantu hamba-Mu agar aku bisa menjadi manusia yang berserah kepadamu. Buat aku selalu memujamu, mencintaimu